Baik, saya Akmal, mohon izin mereview daripada film Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Film ini bermula saat wilayah Ambon dan Maluku mengalami konflik agama antara agama Islam dan Kristen. Konflik tersebut banyak memakan korban anak-anak dari kedua belah pihak. Seorang mantan pemain sepak bola yang kini menjadi tukang ojek di Tulehu, Sani Tawenela pun miris melihat itu. Sani kemudian mengajak anak-anak untuk bermain sepak bola agar tidak ikut atau menonton kerusuhan. Anak-anak di Tulehu itu pun akhirnya merasa senang karena memiliki kegiatan baru. Setelah konflik itu mereda, anak-anak itu pun semakin fokus bermain sepak bola. Di tengah keterbatasan mereka yang harus sekolah dan bekerja mencari uang, mereka begitu semangat berlatih. Bahkan ada yang mengumpulkan tabungannya supaya dapat membeli sepatu. Raffi kemudian membuat ide agar mereka membentuk sekolah sepak bola. Namun, kondisi perekonomian Sani juga membuatnya kesulitan mengatur waktu bekerja dan melatih sepak bola. Sang istrinya Sani bernama Hasba seringkali mengingatkannya untuk tidak lupa menafkahi keluarganya. Raffi kemudian mengambil alih sendiri SSB Tulehi Putra dengan uang yang ia miliki. Dengan berat hati, Sani pun meninggalkan dari pekerjaan melatih tersebut. Suatu hari, Sani mendapatkan tawaran untuk melatih tim sepak bola SMK Paso yang merupakan anak-anak beragama Kristen. Sani pun menerimanya. Mendengar kabar itu, Salembe dan Alvin yang merupakan anak dari SSB Tule Putra mendatangi SMK Paso agar bisa bergabung dengan klub Paso tersebut. Dua anak agama Islam ini pun akhirnya diterima oleh kesebelasan SMK Paso. Tulehu Putra dan SMK Paso sempat beradu di grand final kejuaraan setempat dan pertandingan itu dimenangkan oleh Tulehu Putra. Setelah pertandingan, Bapak Raja memanggil Sani dan Raffi yang meminta dua tim tersebut digabung dan untuk mewakili Maluku dalam kejuaraan nasional U15 di Jakarta. Sani kemudian ditunjuk sebagai pelatih kepala. Raffi yang tidak setuju memutuskan untuk tidak menjadi pelatih. Sani pun berusaha melatih tim gabungan tersebut, namun mereka mendapatkan masalah karena tidak memiliki uang. Akhirnya, dengan inisiatif para warga untuk mengumpulkan dana untuk keberangkatan Maluku tersebut. Uang yang itu masih belum cukup, hingga Sani pun menjual kambing milik keluarganya, yaitu milik Haspa. Haspa pun marah, dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya tim Maluku pun tetap berangkat ke Jakarta menggunakan uang yang terkumpul, namun di babak penyisian perpecahan dalam tim mulai terjadi. Beberapa anggota tim mulai terpecah belah karena agama mereka yang berbeda. Hal itu membuat performa mereka menjadi jelek di penyisihan. Namun Sani tidak menyerah dan dia menemukan semangatnya. Sani pun berusaha mempersatukan kembali anak-anak dalam tim yang terpecah. Mereka akhirnya kembali bersatu hingga melaju kepada babak final. Pertandingan itu pun disiarkan secara langsung di TV. Seluruh warga Maluku dari berbagai latar belakang, dari ada yang Islam, Kristen, bergabung menonton bersama. Setelah melewati drama adu penalti, hingga siaran langsung yang berhenti di tengah jalan, tim Maluku pun berhasil memenangkan pertandingan. Kabar tersebut disambut gembira oleh warga Maluku, dan termasuk keluarga Sani dan para anggota tim yang bangga dengan perjuangan tersebut. Mungkin ada tambahan dari Saudara Yuda. Baik, terima kasih Saudara Akmal. Mungkin saya sedikit menanggapi tentang review film dari Cahaya dari Timur, yaitu ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari film ini, dari film Cahaya dari Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa Cahaya dari Timur ini mengangkat isu kerusuhan umat beragama di kota Maluku dari suku Tulehu dan suku Poso, di mana konflik antara agama Islam dan agama Kristen. Untuk nilai-nilai yang bisa kita ambil yaitu yang pertama adalah sikap peduli dari Sani, di mana dia tidak ingin anak-anak terlibat kerusuhan dan ingin menyelamatkan masa depan anak-anak dengan cara dia melatih SSB, walaupun dia harus mengorbankan waktu jam kerjanya yaitu sebagai tukang ojek. Dan selanjutnya ada nilai gotong royong, di mana para warga ketika tim gabungan dari tim Maluku ingin mengikuti kompetisi nasional dan terkendala biaya, para warga pun saling bahu-membahu untuk memberikan dukungannya secara materi agar tim sepak bola Maluku tetap bisa berangkat ke kompetisi nasional. Selain itu, pengorbanan Sani tidak sampai di situ.
untuk menambah biaya, Sani pun menjual kambing seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Akmal. Dia menjual kambing miliknya untuk memberangkatkan tim sepak bola Maluku. Hingga pada akhirnya tim sepak bola tersebut pun berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan pertandingan tingkat nasional. Dan sesampainya di Jakarta ada konflik lagi, yaitu istri dari Sani ini meminta untuk cerai. Tetapi Sani memiliki sikap integritas, yaitu bertanggung jawab, di mana dia menyelesaikan apa yang telah ia mulai, karena sudah jauh-jauh kan dari Maluku datang ke Jakarta, masa harus balik lagi sebelum jadi juara. Jadi maka dari itu dia bertanggung jawab. Dan pada akhirnya tim sepak bola gabungan tersebut pun juara di tingkat nasional. Nah, lalu apa kaitannya dengan materi harmoni yang kemarin kita pelajari? Nah, di sini kita dapat lihat bahwa tokoh utama yaitu Sani dapat mempersatukan dua suku, bahkan dua agama, yaitu Islam dan Kristen, dan akhirnya mencapai tujuan bersama, yaitu memenangkan kejuaraan sepak bola dan membawa nama baik Maluku di tingkat nasional. Seperti kita ketahui bahwa sepak bola ini kan sifatnya universal ya, bahwa tidak memandang gender ataupun usia, semua kalangan pasti menyukai sepak bola. Dan itu akhirnya memberi kenangan indah kepada anak-anak asuhan dari Sani ini, di mana kan mereka waktu kecil itu terbiasa dengan kerusuhan, konflik, hingga pada akhirnya mereka mempunyai mimpi dan mempunyai masa depan yang cerah. Seperti kita ketahui, saat ini mungkin ada yang kenal Alvin Tua Salamoni, lalu ada Hendra Dibayau, dan Rizky Pelu. Nah, itu merupakan anak-anak asli dari Maluku. Mungkin review dan nilai-nilai yang bisa kita dapat dari Cahaya dari Timur itu yang saya sampaikan tadi, dan Akmal tadi sudah mereview. Mungkin selanjutnya kita akan mereview film dari film Laskar Pelangi yang akan dilanjutkan oleh Mas Rival atau Mas Nandi, silakan. Baik, selanjutnya saya akan mereview film Laskar Pelangi. Film yang diangkat dari novel yang juga dengan judul yang sama, merupakan karya Andrea Hanata. Film ini berkisah tentang solidaritas dalam keberagaman yang berada di bangku itu. Film ini bermula ketika akan memulai tahun pelajaran baru. Sekolah itu jumlahnya siswa tidak mencukupi batas minimal syarat. Hampir saja kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung karena kekurangan siswa. Namun di detik-detik terakhir muncul sosok Harun dengan kekurangan dapat menyelamatkan semua siswa hingga bisa belajar di tahun pelajaran baru. Siswa di SD Muhammadiyah Gantong itu membaur dalam keberagaman, yaitu Melayu dan Tionghoa yang diwakili oleh sosok Akyong, Bintang, dan kawan-kawan. Termasuk Akyong di dalamnya berada di antara guru yang hebat, adalah Ibu Muslimah yang diperankan oleh Cut Mini. Siswa yang berjumlah 10 orang di tengah kekurangan sarana dan prasarana sekolah tetapi bisa berprestasi yang membanggakan orang tua dan guru mereka. Keterbatasan yang dimiliki bukanlah halangan untuk mencapai prestasi, tapi solidaritas dalam keberagaman yang ditunjukkan siswa di SD Muhammadiyah Belitung Timur yang menjadi kekuatan bagi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nandi. Baik, nilai moral yang bisa saya ambil dari film Laskar Pelangi diantaranya adalah yang pertama, film ini menunjukkan bagaimana perjuangan tanpa henti dan semangat tinggi untuk maju ditunjukkan oleh anak-anak kampung. Contoh saja Lintang, salah seorang tokoh sentral dalam film ini, misalnya harus berjuang mengayuh sepeda jauh 80 km pulang pergi tiap hari untuk berangkat ke sekolah. Meskipun jauh, dia sabar menjalannya dan bahkan berhasil menjadi seorang murid yang unggul dan berprestasi. Mungkin nilai moral yang kedua, film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integritas seorang guru terhadap profesinya. Hal ini bisa dilihat dari pengorbanan Ibu Muslimah yang dengan gigih penuh pengorbanan mendidik para siswa meskipun berada dalam keterbatasan seperti bangunan sekolah yang sederhana dan gajinya pun kecil itu. Yang ketiga, film ini mengajarkan bagaimana perlunya saling menghargai sesama warga negara Indonesia yang sejatinya multikultural.
Hal ini bisa dilihat bagaimana sekolah Islam SD Muhammadiyah mau menerima Akyong, seorang beretnis Tionghoa, dan latar belakang Konfusius untuk bersekolah di SD tersebut. Nilai moral yang keempat, film ini juga menunjukkan bahwa kemiskinan bukan halangan untuk maju. Bisa dilihat dari latar belakang ekonomi keluarga anak-anak Laskar Pelangi. Meskipun hidupnya dalam kemiskinan, seorang anak sekolah harus mempunyai mimpi menggapai cita-cita yang luhur. Mungkin itu nilai moral yang saya dapat dari film Laskar Pelangi.